Melanjuti cerita sanitasi dan air minum aman yang merupakan kolaborasi antara Clinomic dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, special episode di Clinomic Radio kali ini adalah membahas sanitasi yang aman. Faktanya nih guys, kita perlu banget memastikan fasilitas sanitasi di rumah kita aman agar air dan air minum yang kita konsumsi itu juga aman. Karena ternyata 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia, sarana air minumnya terkontaminasi bakteri E. coli. Obrolan kali ini banyak banget fakta yang bikin terkaget-kaget karena sebelumnya tuh nggak kebayang sama sekali. Yuk dengerin obrolan kami dengan Mas Kibo, arsiteknya Mini Responsible House, rumah/kantornya Clinomic yang eco-friendly, dan Pak Pras, direktur sanitasinya Kementerian PUPR. Oh ya, acara ini merupakan pre-event Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional atau KSAN yang akan diselenggarakan oleh Bappenas di bulan November 2021 nanti. Makasih juga untuk para media partner acara ini, yaitu Paprika Living, Saya Pilih Bumi, Air Kami, Sustainable Indonesia, Eco Events, US8 iWash Plus, Green Relation Foundations, dan Life Atlas. Oke, sekarang udah gabung nih bareng kita Pak Prasetyo dari Kementerian PUPR. Beliau adalah Direktur Sanitasi, dan kemudian ada Mas Rahmat Indrani dari Spoa Arsitektur alias dipanggilnya Kibo. Nah, by the way Mas Kibo nih, kamu kenapa sih dipanggilnya Kibo? Apa karena rambutnya yang keribu ya Mas ya? Ya, jadi dulu waktu kuliah sempat rambutnya nggak terurus, terus ya akhirnya jadi kribo, terus teman-teman deket pada panggilnya Kibo, karena dulu tuh yang punya banyak nama Rahmat itu lumayan banyak di satu angkatan, gitu. I see. Oke. Jadi hari ini kita episode di Clinomic Radio kali ini akan ngebahas soal sanitasi nih. Jadi tema yang akan kita angkat adalah udah aman apa belum sih sanitasi di rumah kamu gitu. Nah, mungkin Pak Pras sebagai Direktur Sanitasi yang kerjanya pasti sehari-hari tentang sanitasi, boleh ceritain dulu nggak nih Pak, sanitasi aman itu apa sih, dan bener nggak Pak ada kaitannya antara sanitasi dengan air minum? Karena meskipun sama-sama air kan mestinya ini nggak deket-deketan ya Pak ya, tapi ternyata ada hubungannya nih, boleh diceritain nggak Pak? Secara definisi sebenarnya sanitasi ini, sanitasi aman ya khususnya ya, adalah penggunaan fasilitas sanitasi sendiri gitu ya, tidak sharing dengan rumah tangga lain. Terus kemudian telah dilakukan pengolahan tinja lanjutan secara aman. Di sanitasi aman ini air limbah yang berasal dari kamar mandi, dari dapur, dan tentunya dari toilet nantinya diolah secara aman, baik itu di instalasi pengolahan lumpur tinja ya, melalui tangki septik yang ada di masing-masing rumah tangga, untuk kemudian disedot secara berkala dan diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja, atau bisa jadi rumah tangga itu terhubung dengan jaringan perpipaan air limbah, di mana nantinya air limbah akan diolah secara terpusat, baik untuk skala permukiman atau skala kota, di instalasi pengolahan air limbah. Jadi prinsipnya air limbahnya, baik itu yang grey water maupun yang black water, dari dapur, kamar mandi, dan dari toilet, diolah secara aman gitu ya. Tidak hanya selesai misalnya tangki septik ya, masing-masing rumah tangga punya tangki septik, itu belum bisa dikatakan sanitasi aman. Itu baru sanitasi layak. Oke, nah mungkin nanti akan kita explore lebih lanjut ya Pak tentang sanitasi aman ini. Nah cuman mungkin aku mau tanya Mas Kibo dulu nih sebagai arsitek untuk memastikan secara teknis sanitasi yang di rumah kita tuh aman. Karena kan kamu yang desain, kamu yang bangun. Kalau aku kan di rumah tinggal nongkrong doang nih Mas. Jadi biasanya kalau misalnya penyediaan sarana sanitasi atau toilet dan tangki septik ini dalam proses perencanaan dan pembangunan rumah, itu tuh seperti apa gitu, dan pada umumnya masyarakat tuh udah aware belum sih Mas soal isu sanitasi ini? Ya, baik. Jadi sebenarnya sanitasi itu juga dalam lingkup kerja arsitek adalah juga dirancang dan didesain. Nah, kebanyakan memang klien-klien emang nggak mau banyak tahu tentang hal itu, tapi itu menurut kami sebagai arsitek juga kesempatan kami buat mengedukasi buat klien gitu. Jadi ketika kami menjelaskan tentang gambar sanitasi, kami kasih tahu loh bahwa oh ini loh tempat setting yang baik buat Anda,
ini tempat sumur resapan yang baik buat Anda, dan juga bagaimana hubungannya dengan titik-titik serap air yang lain gitu loh. Jadi sebenarnya juga klien sebenarnya nggak mau tahu, karena tapi ada juga yang memang concern dengan itu. Nah, belakangan ini justru saya lihat klien-klien saya, terutama yang masih muda, itu justru sangat aware banget dengan hal-hal ini, karena mungkin informasi yang mereka terima juga jelas berbeda ya dengan orang-orang dulu ya. Jadi sekarang mungkin juga lebih aware tentang lingkungan gitu, Mbak. Oke, dan sebenarnya pada faktanya kayak standar pengelolaan sanitasi itu tuh bagian dari proses perizinan IMB dan lain-lain ya Mas Kibo ya. Jadi kan sebenarnya memang harusnya udah ada standar tertentu yang memang harus kita patuhi karena itu bagian dari perizinan ketika kita membangun rumah juga kan ya Mas. Betul. Jadi dalam proses perizinan itu pemerintah meminta kita buat gambar di mana desain dari posisi pengolahan limbah dan segala macam. Dari IMB juga kita udah dikasih regulasi tersebut. Jadi sebenarnya pemilik rumah ketika membangun itu punya kewajiban buat menyediakan itu. Nah, ini aku mau tanya lagi nih sama Pak Pras. Jadi kalau misalnya yang common itu gitu yang biasanya kebanyakan mungkin kayak aku sendiri taunya tuh pokoknya di rumah itu pakai septic tank gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ada pengolahan atau penyediaan akses sanitasi yang lain nggak sih Pak gitu? Atau ada sistem lain nggak misalnya gitu? Kalau aku kan pernah dengar tuh IPAL, tapi mungkin Pak Pras bisa ceritain lebih lanjut mengenai kayak standar sarana dan prasarana perumahan untuk akses sanitasi yang aman itu seperti apa gitu pada prakteknya di lingkungan permukiman Pak? Baik, jadi untuk di masing-masing rumah tangga, memang untuk yang fasilitas buang air besarnya pasti harus dilengkapi dengan kloset gitu ya. Kloset standarnya memiliki layer angsa sebagai penghubung, yaitu untuk menghindari adanya pencemaran dari bakteri yang ada di tinja misalnya gitu ya. Terus kemudian itu tinjanya nanti akan diolah setempat di tangki septik individual di masing-masing rumah tangga. Nah, sebenarnya tangki septik ini selain dia menerima atau mengolah tinja dari kloset air buangan dari kamar mandi maupun dari dapur pun mestinya itu dimasukkan ke tangki septik tadi gitu ya. Artinya air buangan dari kamar mandi maupun dari dapur itu tidak dialirkan ke saluran drainase. Itu standarnya seperti itu di masing-masing rumah tangga. Jadi kalau rumah tangga tersebut tidak terhubung dengan fasilitas jaringan air limbah terpusat, nah, jadi mereka memiliki tangki septik individual, terus kemudian secara berkala lumpur tinjanya akan disedot gitu ya untuk nantinya diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja. Apabila rumah tangganya terhubung dengan jaringan perpipaan air limbah, sewerage system, nantinya tidak perlu tangki septik tentunya, jadi dari kloset, dari kamar mandi, dari dapur, terhubung melalui jaringan perpipaan untuk nantinya diolah di instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Itu bisa skala permukiman dengan desain 50 kepala keluarga misalnya, atau di atas itu bisa nanti yang terhubung skala kota misalnya ya, masing-masing rumah tangga terhubung ke sewerage system untuk nantinya air limbahnya diolah di IPAL. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke. Kalau yang got-got itu bukan termasuk jaringan ya, Pak ya? Tidak, jadi mestinya itu hal yang terpisah. Jadi saluran drainase itu fungsinya sebenarnya ya kalau kita ngikutin teorinya itu adalah untuk menampung air hujan itu. Jadi mestinya pada saat musim kemarau itu kering gitu ya. Jadi karena secara aturan mestinya seluruh air limbah yang keluar dari rumah tangga tadi terhubung baik diolah di tempat di tangki septik atau terhubung ke jaringan perpipaan air limbah atau sewerage system. Idealnya seperti itu. Aku baru tahu loh Pak kalau grey water, air bekas cuci piring itu sebenarnya juga sebaiknya memang masuk ke septic tank juga ya. Betul. Oke, nah ini Mas Kibo, kalau tadi yang barusan Pak Pras jelasin kan berarti kan sebenarnya
banyak kaitannya juga dengan perilaku dan kebiasaan kita di rumah ya gitu, dan ternyata memang proses desain dan perpipaan di rumah itu juga jadi penting nih gitu untuk memastikan bahwa si sanitasi ini terjaga dan pengelolaan air limbah di rumah tuh juga maksimal gitu ya, dengan sesuai dengan standar yang seharusnya ada gitu. Nah, dari pengalaman kamu nih Mas, dari soal mendesain rumah dan proses mendesain rumahnya gitu, ada nggak sih yang bisa di-share dalam ke kita nih ketika memperhatikan kebiasaan klien gitu, khususnya tentang sanitasi gitu, atau nggak misalnya ada nggak sih yang maksa misalnya kayak nggak mau ada septic tank gitu, atau misalnya septic tanknya harus di sini gitu, padahal di situ dekat sumber air gitu, dan atau misalnya kayak udah airnya buang aja kemana gitu, itu pernah nggak nih Mas, ada cerita-cerita yang bisa di-share? Ya, ada beberapa sih Mbak, tapi sebenarnya memang masyarakat sih sebenarnya udah aware banget dengan hal itu, karena biasanya mereka pernah menempati rumah atau punya masalah dengan septic tank itu gitu. Jadi sebenarnya dengan menyelesaikan masalah septic tank juga menyelesaikan masalah mereka gitu. Nah, ada juga yang emang kekeh, emang yang paling banyak adalah ketika mereka tuh nggak ngerespon tetangga. Jadi misalnya mereka menaruh septic tank di dekat sumber airnya tetangga. Nah, itu juga harus diperhatikan karena itu selain mencemari sumber air tetangganya, juga nggak baik juga kan, gitu. Jadi banyak cara juga yang kita coba edukasi buat mereka. Misalnya dengan sekarang kan lebih banyak, lebih simple kayak menggunakan biofuel gitu ya. Jadi justru airnya itu udah diproses bakteri sehingga justru air yang bersih yang bisa dibuang keluar. Tadi benar juga kata Pak Pras, karena emang harusnya tuh air cuci piring atau air mandi itu sebenarnya harus dibuang di septic tank. Tapi kadang-kadang sering ada masalah bau dan segala macam. Biasa kita pisahkan. Jadi ada kayak sumber resapan yang terolah ya. Jadi ada kayak sistem septic tank sendiri juga, tapi dia akan diresapin ke tanah. Itu yang khusus buat si kitchen dan si kamar mandi gitu. Lebih banyak sih ada juga dulu saya pernah karena lahannya sempit gitu ya, jadi kesulit dan bangunannya semua pengen di fullin, terus septic tanknya pengen nggak ada gitu, karena menurut mereka di saluran kota itu ternyata udah tetangga-tetangganya juga buangnya ke situ gitu loh. Tapi biasanya sih arsitek punya peran buat menolak itu gitu. Kita juga di arsitektur juga ada kode etik ya. Jadi kalau misalnya hal-hal yang mencemari lingkungan itu kita nggak bisa terima. Akhirnya dengan landasan kode etik itulah klien akhirnya mengikuti kaidah-kaidah yang benar gitu Mbak. Nah, Pak Pras, upaya-upaya nih yang dilakukan oleh pemerintah untuk pencapaian target akses sanitasi aman ini udah apa aja nih Pak kira-kira? Dan sebenarnya kalau dari sisi pemerintah sendiri kayak perilaku sanitasi yang aman di rumah tuh seperti apa sih gitu? Apakah mendesain rumah seperti yang tadi diceritain sama Mas Kibo itu udah cukup benar gitu? Ataukah ada cara-cara lain nih? Jadi kalau misalnya ditanya kita kalau di rumah supaya sanitasinya aman harus ngapain tuh kira-kira gimana gitu? Mungkin bisa dijelasin nggak Pak? Baik, dalam rangka untuk pencapaian akses aman sanitasi ini sebenarnya kan tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saja sebenarnya ya di pusat ini ya, karena tugas wajibnya sebenarnya ada di pemerintah daerah. Tapi kami di Kementerian PUPR ini berkomitmen gitu ya dalam rangka untuk penyediaan layanan sanitasi aman sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ya tentang standar pelayanan minimum di bidang air limbah domestik. Itu adalah merupakan urusan pemerintah yang bersifat wajib gitu ya, yang berhak diperoleh mestinya oleh setiap warga negara gitu ya. Nah, ini yang Kementerian PUPR tentunya berkomitmen dalam rangka upaya tersebut melalui beberapa kegiatan. Kami tentu sebagian besar adalah dalam rangka untuk penyediaan infrastruktur, tapi di samping itu juga kami menyiapkan pedoman, standar, kriteria terkait dengan layanan sanitasi, dan kami juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembinaan pemerintah daerah, dan tentu yang utama adalah menyediakan infrastruktur sanitasi ini ya, khususnya di kami adalah dalam rangka untuk membangun misalnya instalasi pengolahan lumpur tinja gitu ya, yang nantinya akan mengolah tinja yang
berasal dari masing-masing tangki septik di rumah tangga, dan kami juga membangun instalasi pengolahan air limbah yang skala kota maupun yang skala permukiman, disertai dengan jaringan perpipaannya. Di samping itu, kami juga punya kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat gitu ya, termasuk juga menyediakan fasilitas toilet dan tangki septik individual, khususnya untuk rumah tangga yang dalam rangka untuk penanganan pencegahan stunting misalnya, atau tumbuh pendek di kalangan anak di bawah 3 tahun. Nah, ini kira-kira kalau peran dari pemerintah memang tidak hanya dengan PUPR ya, maksudnya ya, tidak hanya dalam rangka untuk penyediaan infrastruktur, tapi juga kegiatan yang sifatnya non fisik gitu ya. Tadi ada menyiapkan perencanaan, menyiapkan regulasi, dan juga memberikan pembinaan teknis kepada pemerintah daerah. Nah, mungkin yang salah satu yang terkait sama regulasi tadi adalah menyiapkan standar, misalnya tangki septik di masing-masing rumah tangga itu seperti apa. Itu sebenarnya sudah ada standarnya, sudah ada SNI-nya. Jadi mestinya masing-masing rumah tangga atau developer misalnya yang membangun perumahan, baik individual maupun yang skala menengah besar, nah ini harusnya apabila di masing-masing rumah tangga tadi akan dibangun tangki septik, harusnya mengacu ke SNI gitu ya. Sudah ada SNI-nya untuk bangunan tangki septik individual maupun tangki septik komunal. Seperti itu penjelasannya. Nah, terus bagaimana kewajiban dari masing-masing rumah tadi ya dalam rangka untuk penciptaan akses aman ini? Jadi memang untuk kalangan yang mampu ya, berpenghasilan menengah tinggi, memang harusnya bisa menyediakan minimal tangki septik individual di masing-masing rumah gitu ya. Atau apabila rumah mereka terhubung atau dilewati misalnya dengan jaringan perpipaan air limbah, jadi mereka wajib untuk menyambung ke jaringan perpipaan air limbah tersebut gitu ya. Tentunya nantinya mereka secara rutin ya, per bulannya juga harus membayar biaya layanan untuk sambungan rumah tadi gitu ya. Atau kalau misalnya mereka memiliki tangki septik, mereka nantinya tiap 2 tahun misalnya tangki septiknya sudah penuh untuk lumpur tinjanya harus disedot gitu ya, untuk nantinya diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja. Nah, ini tentu juga perlu biaya gitu ya, mereka juga harus membayar untuk biaya sedot tinjanya. Oke, Pak Pras nih, kalau misalnya masyarakat pengen cari tahu lebih lanjut nih, kira-kira bisa dapat informasinya di mana ya Pak gitu, dan misalnya kayak pengen tahu nih rumahku tuh dilewatin si IPAL ini atau enggak sih gitu, atau misalnya kayak janjian sama warga se-RT pengen bikin IPAL gitu di kompleksnya, itu tuh gimana tuh Pak? Jadi memang sebenarnya karena ini tugas dari pemerintah gitu ya, dan dalam hal ini sebenarnya pemerintah daerah yang diamanahkan untuk menyediakan fasilitas atau akses sanitasi masyarakat. Jadi memang mestinya dari pemerintah daerah ada serangkaian kegiatan yang sifatnya kampanye atau edukasi publik gitu ya. Pertama terkait pentingnya hidup bersih dan sehat, kemudian bagaimana mereka harus menyediakan atau bisa terhubung dengan infrastruktur sanitasi yang dibangun oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat misalnya. Nah, ini yang mestinya memang harus dikampanyekan, diedukasi kepada masyarakat gitu ya. Masing-masing kota atau kabupaten memang ada dinas yang ditugasi untuk urusan sanitasi atau air limbah ini gitu ya. Kalau secara aturan mestinya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat gitu ya. Tapi pada prakteknya bervariasi gitu ya. Ada yang Dinas PU, ada yang Dinas Perumahan Kawasan Permukiman misalnya, ada juga yang Dinas Lingkungan Hidup. Perlu memang dari pemerintah daerah memberikan sosialisasi nih ya, kepada masyarakat biar mereka paham gitu ya, harus menghubungi siapa. Nah, kalau terkait dengan penyedotan secara berkala misalnya ya, memang ada swasta yang punya layanan seperti itu, tapi sebenarnya pemerintah daerah pun melalui operator yang mengelola
instalasi pengolahan lumpur tinja, misalnya mereka juga punya armada untuk menyedot ke masing-masing rumah tangga. Nah, beberapa sudah ada yang cukup kreatif gitu ya, seperti di Bekasi, di Gresik misalnya, mereka punya yang berbasis mobile gitu ya. Jadi masyarakat tinggal menghubungi call center misalnya, terus kemudian bisa diberikan pelayanan. Ini misalnya kalau mendapatkan penyedotan di tangki septik. Tapi kalau misalnya masyarakat pengen di permukimannya misalnya mendapatkan fasilitas untuk pembangunan IPAL, nah tentunya ini sudah harus ada surveinya terlebih dahulu ya dari pemerintah daerah gitu ya. Jadi secara perencanaan makronya ya, master plan, memang ada kawasan tertentu yang akan dibangunkan instalasi pengolahan air limbah misalnya. Nah itu yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Seperti halnya mungkin kami akan memulai bersama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun depan di Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Utara. Nantinya ada jaringan perpipaan mulai dari Menteng sampai nanti di Pluit. IPA-nya ada di sebelahnya Waduk Pluit. Pak, tadi kan Bapak sempat ngebahas kalau di Jakarta akan ada nih si sistem perpipaan air limbah yang akan dibangun ya Pak ya. Itu apakah nanti artinya di Jakarta akan ada pipa-pipa besar untuk air limbah kayak di film-film gitu ya Pak ya? Ya, akan ada sebagian dari pipa yang diameternya sampai 2 meter. Jadi kalau kita tinggi 160-an, 170-an, ya kita bisa jalan di pipa tersebut gitu ya. Tapi mungkin tidak sebesar yang ada di film-film itu ya, karena itu bisa menggabungkan juga dengan sistem drainasenya. Tapi yang jelas untuk ini memang ada nanti ya, khususnya nanti di daerah Pluit, nanti pipanya ada di diameter sampai 2 meter ya, dan kedalamannya sampai 30 meter. Jadi memang pekerjaannya cukup rumit gitu ya, karena Jakarta kita tahu sendiri jalannya cukup padat ya dengan lalu lintas. Nah tentu upaya-upaya dalam rangka untuk pengamanan konstruksi ya kami akan tingkatkan gitu ya, karena memang akhirnya kami harus antisipasi gitu ya terkait dengan keselamatan konstruksi, karena tadi pipanya besar, kemudian juga akan ditanam di kedalaman yang cukup dalam gitu ya. Udah ada di beberapa kota di Indonesia kah atau baru akan nanti di Jakarta ini, atau memang sudah ada di kota-kota di Indonesia yang punya sistem seperti ini Pak? Sebenarnya untuk di Indonesia ada sekitar 11 kota gitu ya yang sudah, termasuk Jakarta, yang sudah mempunyai sewerage system gitu ya, atau sistem terpusat gitu ya, nantinya punya IPAL. Nah saat ini yang sudah ada kalau di Jakarta ya, untuk zona Kuningan, Sudirman itu sebenarnya dilayani itu, ada IPAL yang di Waduk Setiabudi itu juga menggunakan perpipaan sebenarnya. Sekarang sudah berkembang di kawasan sekitar Senayan gitu ya. Nah, nanti ke depan itu semua nanti akan terhubung, terus kemudian dibawa yang ke Pluit gitu ya. Kalau layanan lumpur tinja terjadwal atau LLTT itu tuh seperti apa sih Pak? Dan apakah layanan ini sudah tersedia di banyak kota di Indonesia kah atau masih terbatas ya Pak? Jadi memang kalau untuk yang layanan lumpur tinja terjadwal ini atau LLTT masih terbatas ya dari sisi jumlah kota kabupaten yang sudah memiliki program tersebut gitu ya. Karena memang kita baru ingin mengedukasinya, kapasitas pengolahannya rendah gitu ya. Karena belum terbentuk demand gitu ya di masyarakat bahwa mereka itu perlu untuk secara berkala lumpur tinja yang ada di masing-masing tangki septiknya itu disedot. Kemungkinan juga karena di masing-masing rumah tangga itu tidak sesuai dengan standar teknis itu ya. Jadi tidak kedap, jadinya air banyak resap ke dalam tanah gitu ya. Jadi mereka merasa tidak pernah penuh tangki septiknya ya karena tadi tidak kedap air. Jadi kemudian kenapa kami mengenalkan program layanan lumpur tinja terjadwal ini? Jadi memang pertama tentunya kita membuat semacam pilot area gitu ya, di area tertentu yang nantinya akan dilayani dengan fasilitas penyedotan gitu ya. Kemudian tentunya harus dipastikan bahwa tangki septik yang ada di kawasan tersebut atau di area tersebut harus sudah sesuai kadar teknis ya. Yang kedap air tadi gitu ya. Jadi yang tidak kedap ya harus dibongkar, dibangun tangki septik sesuai dengan
standar gitu ya. Nah ini yang kemudian tentunya kalau sudah sesuai standar di 2 tahun minimal 2 tahun sudah penuh, itu yang akan disedot kemudian diolah si pengolahan lumpur tinja. Jadi kami mendampingi bersama juga ada beberapa partner gitu ya dari lembaga swadaya non pemerintah gitu ya, kami dibantu misalnya juga dari IWOS yang didanai oleh pemerintah Amerika ya untuk mendampingi pemerintah daerah untuk punya program layanan lumpur tinja terjadwal. Jadi pertama dalam rangka untuk menjamin akses sanitasi aman, kedua tentunya dalam rangka memfungsikan instalasi pengolahan lumpur tinja yang sudah terbangun sesuai dengan kapasitas pengolahannya. Oke, nah mungkin nih terakhir nih Mas Kibo, kira-kira nih kalau misalnya teman-teman nih Mas yang mau membangun rumah gitu, kira-kira pesan-pesan apa nih Mas yang bisa kita sampaikan dan kita ajak mereka untuk melakukan agar memastikan nih bahwa si pengolahan sanitasi dan air limbahnya itu bisa maksimal di rumah kita nih Mas? Ya, yang pertama itu menurut saya adalah kita harus pahami dulu konteks lingkungan kita bertetangga, Mbak. Jadi kita harus mendata, berkomunikasi dengan tetangga, posisi-posisi mereka buat menaruh septic tank dan sumber air seperti apa sih, gitu. Jadi dari situ kita punya data buat kita mempunyai keputusan untuk meletakkan secara bijak sistem sanitasi yang ada di rumah kita. Kedua, hari ini kan di negara kita sistem sanitasi kan juga belum tentu baik ya. Jadi sebisa mungkin kita sebagai masyarakat juga secara mandiri mengelola limbah kita. Jadi kita harus pahami sebisa mungkin kalau bisa jangan ada air yang dibuang ke selokan kota. Itu biasanya saya selalu edukasi ke masyarakat. Supaya kenapa? Supaya kita tidak berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan. Nah, disitulah fungsi si sumur resapan penting. Karena ketika sumur resapan itu menyerap justru di tanah kita yang tadinya beton, itu artinya kita punya tanggung jawab pada area properti kita untuk tidak berkontribusi secara buruk terhadap lingkungan, begitu. Saya rasa seperti itu. Oke, makasih Mas Kibo. Nah, untuk Pak Pras mungkin ada pesan-pesan terakhir nih Pak untuk masyarakat. Apa nih yang gimana caranya kita bisa lebih sadar akan pentingnya akses air minum dan sanitasi yang aman di rumah dan bertetangga dan masyarakat pada umumnya lah di Indonesia nih Pak. Baik, masalah sanitasi ini sebenarnya kan perubahan perilaku ya di masyarakat. Pertama terkait dengan arti pentingnya hidup bersih dan sehat dengan sanitasi yang baik bisa meningkatkan kualitas maupun kualitas kesehatan yang pada akhirnya mendorong produktivitas dari masyarakat gitu ya, karena bisa mencegah terjadinya penyakit ya yang diakibatkan karena sanitasi yang buruk. Jadi diharapkan dengan mereka memiliki akses sanitasi yang baik bisa mencegah terjadinya penyakit dan juga nantinya akan meningkatkan produktivitas dari masyarakat tersebut gitu ya, baik dalam rangka yang anak-anak yang sekolah maupun orang tuanya yang bekerja gitu ya. Nah, kemudian tentu kami mengajak apabila rumahnya dilalui oleh jaringan perpipaan air limbah, baiknya menyambung ke jaringan perpipaan air limbah tersebut gitu ya. Jadi itu mencegah untuk terjadinya pencemaran yang disumbangkan oleh masing-masing rumah tangga. Dan apabila belum terhubung dengan jaringan perpipaan, harusnya disiapkan atau disediakan fasilitas tangki septik individual gitu ya di masing-masing rumah tangga. Tentunya tangki septik di sini yang sudah memenuhi SNI, standarnya SNI. Demikian. Itu dia obrolan kami bareng Pak Pras, Direktur Sanitasi dari Kementerian PUPR, serta Mas Kibo, arsitek dari SPO Arsitektur. Banyak banget kan sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk hidup lebih sehat dan lestari. Dan semua bisa berawal dari rumah. Follow akun Instagramnya Rumah Air Minum Sanitasi untuk informasi sanitasi aman dan layanan sedot tinja yang bisa dihubungin. Kepoin juga website nawasis.co.id. Rangkaian pre-event KSAin ini masih akan berlangsung hingga bulan Oktober 2021 nanti loh. Kita masih bakal banyak banget nih line up IG Live, podcast, konten tematik dengan para kolaborator kami. Makasih juga untuk para media partner, Paprika Living, Saya Pilih Bumi, Air Kami, Sustainable Indonesia, Eco Events, US8 iWash Plus, Greeneration Foundations, dan Life with Less. See you at the next episode. Bye!
Itu dia obrolan kami bareng Pak Pras, Direktur Sanitasi dari Kementerian PUPR, serta Mas Kibo, arsitek dari SPO Arsitektur. Banyak banget kan sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk hidup lebih sehat dan lestari. Dan semua bisa berawal dari rumah. Follow akun Instagramnya Rumah Air Minum Sanitasi untuk informasi sanitasi aman dan layanan sedot tinja yang bisa dihubungi. Kepoin juga website nawasis.co.id. Rangkaian pre-event KSAin ini masih akan berlangsung hingga bulan Oktober 2021 nanti loh. Kita masih bakal banyak banget nih line up IG Live, podcast, konten tematik dengan para kolaborator kami. Makasih juga untuk para media partner, Paprika Living, Saya Pilih Bumi, Air Kami, Sustainable Indonesia, Eco Events, US8 iWash Plus, Greeneration Foundations, dan Life with Less. See you at the next episode. Bye!